Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Pada video kali ini kita akan membahas materi-materi di semester lanjutan mata pelajaran IPA. Adik-adik semua tetap semangat ya untuk bersama membahas sesuatu yang berkaitan tentang kehidupan. Salah satunya adalah makhluk hidup di bumi ini. Nah, adik-adik semua, dalam ruang lingkup biologi ada istilah yang dinamakan organisasi kehidupan makhluk hidup. Mungkin yang sering kalian dengar adalah organisasi sekolah, organisasi masyarakat, organisasi keolahragaan, dan mungkin masih banyak yang lainnya. Tapi kali ini kita akan membahas organisasi yang sangat besar, yaitu organisasi kehidupan makhluk hidup. Menurut kalian, apa saja isinya? Lalu, siapa saja anggotanya? Biar lebih jelas, yuk simak penjelasan bersama Mr. Aan. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share sebanyak-banyaknya ya adik-adik. Sistem organisasi kehidupan makhluk hidup terdiri dari berbagai tingkatan organisasi, mulai dari yang paling sederhana hingga tingkatan yang paling kompleks, di mana setiap tingkatan itu memiliki kekhasan sendiri. Tingkatan ini dimulai dari atom, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan juga biosfer. Tentunya tidak semua kita bahas dalam video kali ini. Untuk lebih memahami semua tingkatan organisasi, Mr. Aan akan menjelaskan satu persatu. Dimulai dari yang pertama adalah sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Setiap tubuh makhluk hidup tersusun oleh sel. Ada makhluk hidup yang tersusun hanya satu sel, yang sering disebut juga dengan uniseluler. Dan ada pula makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel, yaitu multiseluler. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan yang berlangsung di dalam sel. Di dalam sel terdapat organel sel yang menjalankan fungsi tertentu. Misalnya, mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi seluler. Ada ribosom juga yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Dan juga tentunya ada nukleus atau inti sel yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel. Nah, itu adalah tingkatan organisasi pada tingkat sel. Kemudian ada organisasi kehidupan tingkat jaringan. Jadi, jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Pada makhluk hidup terdapat berbagai macam jaringan. Ada jaringan pada hewan, itu dibedakan menjadi jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan syaraf. Sementara itu, jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan juga jaringan pengangkut. Setelah kita mengenal organisasi pada tingkat jaringan, naik lagi pada organisasi kehidupan tingkat organ. Jadi, kumpulan berbagai jaringan yang melakukan fungsi tertentu itu disebut organ. Tubuh makhluk hidup
tersusun dari berbagai macam organ, berbagai macam banyak sekali. Ada misalnya organ jantung yang berfungsi untuk memompa darah. Ada juga organ otak yang berfungsi untuk pemrosesan informasi. Dan juga ada ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah. Kalau sekarang di situasi COVID-19 ini biasanya yang diserang adalah organ paru-paru. Itu kalau pada masa COVID-19 seperti ini. Nah, itu adalah sistem organisasi kehidupan pada tingkat organ. Tentunya pasti kalian penasaran, setelah organ ada apa lagi nih? Kalau organ itu berkumpul dan menyusun fungsi yang sama, walaupun organnya berbeda, itu adalah tingkatan organisasi kehidupan pada tingkat sistem organ. Di dalam tubuh makhluk hidup, organ-organ yang berbeda akan berkumpul membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem organ. Kumpulan organ-organ tersebut akan menjalankan fungsi dan tugas yang saling berkaitan. Contohnya adalah sistem pada organ manusia. Ada sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, lidah, gigi, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Itu adalah kumpulan organ-organ yang membentuk sistem pencernaan. Yang selanjutnya adalah organisasi kehidupan tingkat individu atau organisme. Berbagai sistem organ ini saling bekerja sama dan menyusun tubuh organisme. Jadi, kita tahu bahwa organisme itu merupakan makhluk hidup tunggal. Contohnya, yaitu seekor kupu-kupu, seekor burung, seekor harimau, sebatang pohon kelapa. Nah, itu adalah organisme atau hanya individu, kata lainnya. Di sini sebenarnya kalau untuk materi untuk organisasi kehidupan, kita belajarnya dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nanti akan dilanjutkan lagi di interaksi makhluk hidup yang melanjutkan bahwa masih ada organisasi tingkat kehidupan yang lainnya. Nah, itu semua merupakan urutan tingkatan organisasi kehidupan atau disebut dengan hierarki kehidupan. Nah, sekarang coba kalian tulis. Yang pertama, urutan tingkatan organisasi kehidupan mulai dari yang sederhana sampai yang paling kompleks. Yang kedua, jelaskan pengertian dari masing-masing tingkatan organisasi tersebut. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.